Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam semangat. Perkenalkan kami dari kelompok 6 strategi pembelajaran pendidikan non formal dengan tema pendekatan pembelajaran akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Diana Fitriani, yang kedua ada saya sendiri Ahnaf Bonim, yang ketiga ada Dea Amanda, yang keempat ada Tasya Arifa, dan yang kelima ada Septia Nur Cahyani. Baik, untuk mempersingkat, marilah kita langsung mulai. Slide pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Diana. Waktu dan tepat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pendekatan pembelajaran itu untuk mencapai keberhasilan dari proses pembelajaran. Maka diperlukan proses pembelajaran yang efektif. Jika proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal dan efektif, maka akan kesulitan mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Maka dari itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai agar mampu menciptakan motivasi dan semangat peserta didik. Lalu, peran tenaga pendidik juga menjadi salah satu peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Slameto berpendapat bahwa salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu mampu menggunakan banyak pendekatan saat mengajar. Proses pembelajaran di kelas akan lebih menarik, tidak monoton, dan memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif. Sehingga dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik, hendaknya dapat memilih dan menerapkan suatu pembelajaran yang efektif. Lalu di sini ada pengertian pendekatan dalam pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran adalah bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswanya. Hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh guru, bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Dalam sebuah pembelajaran yang baik, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam perannya sebagai pembimbing, yaitu guru berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru sebagai fasilitator, yaitu guru berusaha memberikan fasilitas yang baik melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Lalu, proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa adalah bagaimana cara guru melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Pendekatan pembelajaran fisika adalah cara yang ditempuh guru dalam melaksanakan agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswanya. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak ukur atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, serta melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Lalu di sini ada jenis pendekatan pembelajaran dalam aktivitas belajar mengajar. Roy Callen menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan umum dalam proses pembelajaran, yaitu ada pendekatan berpusat pada guru dan yang kedua ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau sering disebut pendekatan klasik, di mana pusat proses ajar berada pada guru. Siswa dianggap sebagai objek ajar, sementara guru sebagai subjek yang serba tahu dan satu-satunya sumber informasi. Adapun cirinya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengendalikan kelas seutuhnya, mulai dari materi, organisasi, hingga waktu. Lalu ada komunikasi cenderung bersifat satu arah, dan yang terakhir ada penyampaian informasi lebih cepat karena singkat. Dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran jenis ini menempatkan siswa sebagai subjek yang mandiri dan aktif, serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Sementara pengajar tidak lagi menjadi pusat segala informasi di kelas, melainkan sebagai fasilitator saja. Cirinya itu yang pertama ada siswa terlibat aktif
terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, lalu ada topik, isu, dan subjek pembelajaran menarik dan memicu motivasi intrinsik pada siswanya. Lalu ada pengalaman belajar didapatkan melalui suasana yang menyenangkan, real, dan relevan. Selanjutnya ada tugas guru, yaitu sebagai memfasilitasi saja, memotivasi, dan memberikan umpan balik pada siswanya. Dan yang terakhir, metode yang sering digunakan diantaranya yaitu small group discussion atau case study, role play, dan simulation, serta ada problem based learning. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diana atas pemaparan materinya. Kemudian ada slide selanjutnya, model pendekatan pembelajaran akan dipaparkan oleh Saudari Septia. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Karena sebelumnya sudah dibahas tentang apa sih tentang pendekatan pembelajaran secara umum, maka selanjutnya pembahasan selanjutnya ini ada tentang pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran inquiry discovery. Menurut Gulo, pendekatan pengajaran inquiry discovery ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistemis, kritis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, jadi secara umum, pendekatan inquiry discovery ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dari peserta didik akan kemampuan yang mereka miliki gitu, dengan cara meningkatkan cara berpikir kritis mereka. Next. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan inquiry ini dalam pembelajaran umumnya lebih menekankan proses daripada hasil. Dalam pendekatan inquiry ini, untuk menemukan konsep, siswa harus melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama ada pengamatan. Nah, dalam pengamatan ini, peserta didik ini harus mengamati apa sih permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas, atau misalkan di dalam kelas, siswa ini mengamati pelajaran-pelajaran yang sedang dibahas. Lalu yang kedua, perumusan masalah. Tentunya setelah mengamati isu-isu yang sedang dibahas, akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan dari para peserta didik. Lalu yang ketiga, penyusunan hipotesis. Dalam langkah yang ketiga ini akan timbul asumsi dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya timbul atas hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang keempat, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bertujuan untuk memvalidasi atas asumsi-asumsi yang sebelumnya timbul dari peserta didik. Lalu yang terakhir ada klarifikasi data secara jujur dan objektif. Nah, langkah yang terakhir ini juga dilakukan atas data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh para peserta didik. Sekian akan Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian slide berikutnya akan dipaparkan oleh Natasha. Waktu dan tempat saya persilakan. Eh, Baik, saya ambil alih. Yang slide berikutnya yaitu adalah pendekatan keterampilan proses. Menurut saya mengatakan bahwa pendekatan keterampilan proses adalah cara memandang siswa serta kegiatannya spesial seutuhnya yang diterjemahkan dalam kegiatan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan pengetahuan, nilai hidup, serta sikapan, dan keterampilan sebagai kesatuan, baik segi tujuan maupun sekaligus bentuk pelatihan. Akhirnya, dari pendekatan tersebut, semua kegiatan belajar dan hasil tampak dalam bentuk kreativitas. Selanjutnya, Oke, saya lanjutkan ya. ya, Nah, untuk pendekatan ini bertujuan untuk silakan yang pertama, Natasha, saya persilakan. ini suaranya kedengeran nggak? Terdengar teh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Oke, oke. terdengar. Oke, nah untuk pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama itu memacu siswa untuk senantiasa berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua itu memperjelas konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari oleh siswa. Karena siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan pengetahuan teori dengan kenyataan.
di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya lagi mempersiapkan siswa dalam menghadapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Melatih siswa untuk berpikir logis dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap percaya diri, bertanggung jawab, dan rasa kesetiakawanan sosial dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Natasha atas pemaparan materinya. Kemudian yang berikutnya ada pendekatan Science, Technology, and Society atau STS yang akan dibawakan oleh Saudari Dea. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya moderator. Berikutnya ada pendekatan Sains, Teknologi, and Society atau STS. Nah, pendekatan STS itu sendiri merupakan suatu pendekatan yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya dengan menyajikan masalah-masalah dan dunia nyata yang mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu tujuan, topik atau masalah yang disajikan, kemudian strategi pembelajaran, evaluasi dan persiapan atau kinerja guru sehingga siswa dapat belajar menghargai teknologi serta memanfaatkannya demi kearifan umat manusia. STS juga sistem STS juga dapat membekali siswa untuk terjun ke kehidupan nyata sehingga ia dapat mengimplementasikan produk sains ke dalam bentuk teknologi dan memanfaatkannya demi kepentingan masyarakat. Next. Nah, kemudian yang keempat ada pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Jadi pendekatan ini sendiri merupakan pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Ciri pembelajaran kontekstual yaitu mengaitkan topik atau konsep yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari seorang siswa dan perkembangan psikologisnya. Nah, apabila dikaitkan dengan konteks hobi dan kebutuhannya, siswa akan mudah tertarik untuk memperhatikan konsep yang sedang dipelajari. Nah, akibatnya dengan konteks kehidupan sehari-hari dan perkembangan psikologisnya, anak-anak akan lebih mudah untuk memahaminya. Disitulah pentingnya guru mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari atau berkontekstual dengan kehidupan keseharian dan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh siswa. Dengan cara demikian, siswa akan memahami makna apa yang dipelajari bagi dirinya sehingga akan menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian next. Nah, selanjutnya ada pun prinsip dari pendekatan CTL sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip kesaling bergantungan. Di sini maksudnya ada keterkaitan antara siswa dengan beberapa komponen sekolah seperti siswa lain, guru lain, tukang kebun, tukang sapu, pegawai administrasi, sekretaris, orang tua dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Nah, prinsip ini memungkinkan para siswa untuk membuat hubungan yang bermakna, pemikiran kritis, dan kreatif menjadi mungkin. Nah, kemudian prinsip kesaling bergantungan mendukung kerjasama sehingga para siswa terbantu dalam menemukan persoalan, merancang rencana, dan mencari pemecahan masalah. Bekerja sama akan membantu mereka mengetahui bahwa saling mendengarkan akan menuntun pada keberhasilan. Kemudian, prinsip selanjutnya ada prinsip diferensiasi, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali bakat dan memunculkan cara belajar mereka sendiri. Karena setiap individu siswa itu unik dan memiliki cara belajar yang berbeda tentunya. Nah, komponen pembelajaran kontekstual mencakup pembelajaran aktif dan langsung. Misalnya, menantang para siswa untuk mencipta. Para siswa berpikir kreatif ketika mereka menggunakan pengetahuan akademik untuk meningkatkan kerjasama dengan anggota kelas mereka. Nah, ketika mereka merumuskan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah tugas sekolah atau mengumpulkan dan menilai informasi mengenai suatu masalah dalam masyarakat. Kemudian prinsip yang terakhir ada prinsip pengaturan diri. Jadi di prinsip ini menuntut guru untuk mendorong setiap siswa mengeluarkan seluruh
potensinya atau bakatnya. Sesuai prinsip ini, sasaran utamanya adalah menolong para siswa mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan, karir, dan mengembangkan karakter dengan cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan pribadinya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dia atas pemaparan materinya. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan dari presentasi pada hari ini, yaitu uh, pendekatan pembelajaran dapat diartikan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran dan adalah gambaran atau pandangan pola umum perbuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang efektif, yang berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam pengolahan pesan sehingga akan tercapainya sasaran belajar. Next. Ya, peran tenaga pendidik juga menjadi salah satu peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Menurut Slamet, salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru adalah mampu menggunakan banyak pendekatan saat mengajar. Seorang guru atau pendidik harus menyampaikan atau mengajarkan sesuatu pada murid saat proses belajar mengajar itu berlangsung. Dalam bahan yang pendidik atau guru ajarkan pasti memiliki sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, untuk setiap jenis bahan memerlukan jenis belajar sendiri. Di antaranya, bahan yang memerlukan keterampilan atau gerakan tertentu, bahan yang mengandung materi hafalan, dan bahan yang mengandung unsur emosional. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 6 pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.